Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ketemu lagi bersama Pak Gatot anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah. Sudah sarapan? Iya, jangan lupa sarapan makan makanan yang bergizi anak-anak. Hari ini kita akan membahas subtema 4 anak-anak. Nih, Pak Gatot punya gambar apa ini? Iya, gambar tumbuhan, gambar tumbuhan. Nah, hari ini kita akan membahas apa di subtema 4 anak-anak? Sip, pinter sekali. Kita akan membahas pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan ya. Jadi, apakah tumbuhan itu juga tumbuh dan berkembang, Pak? Pastinya iya, karena itu merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Nah, sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kalian mengenal bagian-bagian tumbuhan. Kita dari bawah, anak-anak ya, paling bawah ini. Apa namanya kira-kira ini yang di bawah? Iya, pinter sekali. Namanya adalah akar anak-anak. Nah, akar ini yang fungsinya yang pertama sebagai penopang tumbuhan agar bisa berdiri. Nah, ini menopang anak-anak ke dalam tanah. Jadi tumbuhannya ditopang oleh akar-akar ini supaya berdiri. Kemudian berikutnya, akar ini juga berfungsi sebagai apa? Alat yang menyerap makanan. Ini menyerap makanannya lewat akar tanaman ini, tumbuhan ini anak-anak, lewat akar. Makanannya apa? Ada mineral, ada unsur hara, dan lain sebagainya anak-anak. Semuanya diserap lewat akar. Setelah diserap oleh akar, kemudian yang bagian atas ini ada batang anak-anak. Nah, batang ini berfungsi sebagai penyalur makanan anak-anak. Nah, selain untuk memperkokoh atau membuat tanaman berdiri tegak, batang ini pada tumbuhan juga berfungsi sebagai tempat saluran makanan yang diserap oleh akar. Selanjutnya yang warnanya seperti ini, merah ini kalian pasti tahu, yang sering kalian makan apa? Iya, buah anak-anak ya. Ini sering kalian konsumsi, banyak vitaminnya. Nah, di sini buah pada tanaman berfungsi sebagai tempat apa? Menyimpan cadangan makanan yang pertama. Kemudian juga sebagai tempat menyimpan biji. Nah, ini bijinya kan ada di dalam buah anak-anak ya. Nah, jadi bijinya disimpan di sini, cadangan makanannya disimpan juga di buah. Selanjutnya ada yang warna hijau-hijau ini apa namanya anak-anak? Iya, pinter sekali. Namanya daun. Nah, disinilah tumbuhan melakukan proses yang namanya fotosintesis anak-anak. Fotosintesis, tumbuhan melakukan istilahnya memasak makanan di sini. Nah, proses fotosintesis ya. Di sini ada lubang kecil-kecil anak-anak, namanya stomata. Nanti di kelas berikutnya kalian akan dipelajari bagian-bagian daun. Kemudian tak kalah pentingnya lagi, salah satu bagian tumbuhan ada yang namanya bunga. Ya, bunga ini sebagai alat kelamin pada tumbuhan, di mana tanaman melakukan penyerbukan pada bunga. Nah, ini di bunga. Setelah melakukan penyerbukan, maka akan menjadi buah. Nah, gitu ya. Ini salah satu bagian tumbuhan, mulai dari akar, batang, buah, daun, dan bunga. Kalian sudah tahu. Apakah tumbuhan juga melakukan pertumbuhan dan perkembangan? Nah, ini mari kita lihat gambar selanjutnya anak-anak. Nah, contohnya ini, Pak Gatot punya pohon mangga. Nah, pohon mangga ini kan tidak langsung besar seperti ini anak-anak. Dari seperti ini. Nah, biji mangga tumbuh akarnya, kemudian tumbuh tunasnya. Akarnya mulai ke bawah, tunasnya mulai ke atas. Nah, ini terus. Jadi dari pohon mangga berbunga, kemudian berbuah, buahnya jadi dimakan, tinggal bijinya, bijinya ditanam. Ini daur hidup tumbuhan seperti ini anak-anak ya. Kira-kira nanti kalian bisa membuat cerita seperti ini ya. Nah, daur hidup tumbuhan ya. Ya. Baik anak-anak, kita lanjutkan ya pada pembahasan selanjutnya, yaitu perkembangbiakan pada tumbuhan. Kalian sudah mengenal bagian-bagian tumbuhan. Hari ini kita akan lanjutkan pada perkembangbiakan tumbuhan.
Perkembangbiakan tumbuhan itu ada dua macam anak-anak. Yang pertama dengan cara generatif atau dengan cara kawin atau penyerbukan. Yang kedua dengan cara vegetatif, yaitu perkembangbiakan dengan bantuan manusia ya. Jadi yang pertama kita bahas yang generatif dulu anak-anak. Yang generatif yang pertama berkembang biak dengan biji. Nah, ini biji. Kalian sering lihat bijinya pada buah itu kan sering kalian buang ya. Nah, ini kalian nanti lihat di sini gambar ini. Ini merupakan biji anak-anak. Ada bagian-bagiannya juga. Nah, yang pertama selimut biji. Nah, biji itu ada selimutnya anak-anak. Fungsinya untuk melindungi biji supaya bijinya tidak rusak anak-anak ya. Selanjutnya ini ada embrio. Nah, embrio ini calon tumbuhan baru anak-anak, kecil di dalam biji ini. Nah, ini embrio anak-anak. Jadi nanti yang tumbuh ini embrionya. Oke. Selanjutnya ada kotiledon anak-anak. Nah, di sini sumber makanan bagi biji. Nah, sumber makanan. Jadi biji ini embrio ini makan dari kotiledon ini anak-anak ya. Ini makanan sebagai sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Selain dengan biji anak-anak, ada lagi tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas anak-anak ya. Tunas. Di sini contohnya. Nah, ini tanaman apa ini? Iya, betul sekali. Apa? Ada yang punya di rumahnya? Iya, ini namanya cocor bebek anak-anak ya. Tanaman cocor bebek. Ini tumbuhannya berkembang biak dengan tunas atau yang biasa disebut dengan tunas adventif anak-anak. Di mana tunasnya ini terdapat pada sela-sela daun ini. Nah, ini namanya tunas adventif anak-anak ya. Selain itu, selain cocor bebek ada lagi tanaman yang berkembang biak dengan tunas. Contohnya, nah ini pisang anak-anak. Nah, siapa yang suka pisang? Ayo ngacung. Ya, pisang itu banyak mengandung vitamin anak-anak ya. Nah, berkembang biaknya dengan tunas anak-anak. Kalian lihat di sini. Nah, ini ada tunasnya, bakal pohon baru. Nah, jadi berkembang biaknya dengan tunas ini untuk pisang ya. Selanjutnya ada yang berkembang biak dengan umbi anak-anak. Nah, umbi ini yang di dalam tanah anak-anak. Umbi. Contohnya seperti ini. Umbi batang pada kentang. Jadi kalau nanam kentang, nah, yang ditanam umbinya anak-anak, umbi batang. Nah, ini akar yang membesar, tempat tanaman atau tumbuhan menyimpan makanan ya. Jadi bukan cuma biji, tetapi umbi juga bisa digunakan tempat menyimpan makanan dan tempat berkembang biak bagi tumbuhan. Selanjutnya ada juga umbi lapis anak-anak. Nah, ini umbi lapis. Ini kalian lihat kan berlapis-lapis ini. Nah, pelindungnya berlapis-lapis ya. Jadi di sini embrionya anak-anak. Ini embrionya. Ini kulit bijinya melindungi berlapis-lapis. Makanya umbinya namanya umbi lapis. Nah, ya. Kemudian ada juga yang akar ini seperti ini. Nah, ini umbi akar namanya ya. Singkong, wortel ini umbi akar ya. Umbi akar. Jadi akarnya membesar. Nah, ini umbi akar anak-anak. Singkong dan wortel. Yang lain juga banyak anak-anak ya contohnya. Buka garis ambil dua saja. Selanjutnya ada tumbuhan yang berkembang biak dengan spora anak-anak. Iya. Nah, yang dengan spora ini anak-anak contohnya apa? Ya, contohnya nah ini jamur ini. Nah, ya, kalian sering makan jamur kan ya? Nah, ini di bagian jamur ini ada sisir-sisir seperti ini anak-anak. Ini namanya kantong spora ya. Spora. Kemudian apa namanya? Ada juga kalau kalian lihat di tanaman pakis itu ya. Tanaman pakis. Nah, itu ada di daunnya bintik-bintik seperti ini anak-anak kecil-kecil. Nah, ini juga spora anak-anak. Sorus. Nah, ya. Jadi kalau diperbesar seperti ini. Nah, jadi selain dengan biji, dengan tunas, dengan umbi, tanaman juga berkembang biak dengan spora. Kalau di buku kalian gambarnya tampak seperti ini anak-anak. Nah, tampak seperti ini ya. Ada bintik-bintiknya. Nah, ini spora namanya anak-anak ya. Jadi ini merupakan perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Nah,
satu lagi Pak Garut lupa, tidak dituliskan, yaitu dengan rizoma anak-anak ya, rizoma atau akar tinggal. Contohnya seperti kunyit, kemudian lengkuas, nah itu dengan akar tinggal anak-anak ya. Nah, sekarang Pak Gadot tanya anak-anak, siapa yang di rumahnya punya tanaman atau kebun? Nah, ayo ngacung tangannya. Ya, sip ya. Pinter. Pak Gadot mau tanya, bagaimana kalian merawat tanaman? Ayo. Nah, pasti ada yang nyiram, ada yang mupuk ya, ada yang membuang daunnya yang kering ya kan. Semua itu dilakukan dengan bekerja bekerja sama anak-anak. Nah, di sini kita akan bahas pentingnya kerjasama bagi kita. Apa sih kok kenapa? Nah, kita harus bekerja sama. Apa sih kerjasama itu? Bagaimana pentingnya untuk kita ya, ya kan? Kenapa tidak dilakukan sendiri aja Pak? Boleh kalau dilakukan sendiri, cuman dengan bekerja sama akan lebih baik kan anak. Contohnya pada gambar ini. Ini kalian lihat. Semuanya bekerja sama bahu-membahu membersihkan sekolah. Ada yang Muslim ya, ada yang Konghucu, ada yang Hindu, ada yang rambutnya panjang, ada yang rambutnya pendek ya, ada yang membersihkan jendela dan semuanya ini anak-anak berbeda-beda tetapi punya satu tujuan. Apa tujuannya anak-anak? Membersihkan sekolah atau membersihkan rumah anak-anak lihat ya, ini ya. Berbeda tetapi satu tujuan. Nah, di sini makanya pentingnya kerjasama yang pertama menghargai pendapat orang lain. Nah, di sini pasti ada yang memberikan komando anak-anak, kamu bagian nyapu saja. Oh, yang ini bagian ngelap kaca. Nah, si A dan si B bagian bersihkan kamar mandi. Nah, ini juga harus dihargai. Di sini kita belajar menghargai pendapat orang lain dengan bekerja sama anak-anak ya. Jadi tidak boleh ngambil semaunya sendiri, ngalak karepnya didik, katanya orang-orang ya. Kalau kamu sering ngalak karepnya didik, itu jangan ya. Di sini dengan bekerja sama kita belajar menghargai pendapat orang lain. Kemudian selanjutnya kita juga belajar tanggung jawab anak-anak. Nah, seperti di siswa ini, gambar ini ada yang membersihkan kaca. Karena apa? Bagiannya dia membersihkan kaca. Nah, jadi tanggung jawab. Kacanya dibersihkan sampai bersih. Nah, kalau tidak bersih ya jangan ditinggal. Sama seperti ini, membersihkan kamar mandi, ya dibersihkan. Ayo, siapa yang kalau disuruh membersihkan kamar mandi melarikan diri? Ngacung, ayo. Ini yang suka terlambat ini biasanya Pak Gadot suruh bersihkan kamar mandi malah melarikan diri ya. Nah, di sini kalian dengan bekerja sama belajar bertanggung jawab terhadap tugas masing-masing ya. Kemudian anak-anak di sini juga ada nilai kebersamaan. Dengan bekerja sama kita juga melatih kebersamaan ya. Kemudian juga kepedulian. Walaupun berbeda-beda tetap bekerja sama dalam kebersamaan ya. Kemudian juga melatih kepedulian. Contohnya misalnya ada temannya yang terjatuh saat membersihkan. Apa tindakan kalian? Iya harus segera ditolong anak-anak ya, jangan malah ditertawakan kalau ada temannya terjatuh. Hahaha dan lain sebagainya. Kasihan ya. Segera ditolong. Itu menunjukkan bahwa kita peduli terhadap orang lain. Jadi anak-anak dengan bekerja sama ya, selain menghargai pendapat orang lain, kita juga bisa melatih bertanggung jawab, melatih kebersamaan, melatih kepedulian. Kita juga mendapatkan manfaat dari kerjasama itu. Apa sih manfaatnya anak-anak? Di sini Pak Gadot akan sampaikan manfaat kerjasama bagi kita semua. Yang pertama anak-anak, memupuk persatuan dan kesatuan. Nah, dengan bekerja sama kalian lihat ini. Nah, beda-beda kan tadi Pak Gadot sampaikan ya. Kalian juga melihat gambarnya berbeda-beda anaknya ya. Ada yang tinggi, ada yang pendek dan lain sebagainya ya. Tetapi walaupun berbeda mereka tetap bersatu anak-anak. Bersatu, bersama-sama
bergotong royong membersihkan sekolah. Jadi manfaat kerjasama yang pertama adalah memupuk persatuan dan kesatuan. Dengan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh anak-anak. Nah, seperti itu ya. Makanya kita melakukan kegiatan bersama-sama, kecuali saat ulangan anak-anak. Nah, kalau ulangannya sendiri-sendiri ya, jangan bekerja sama. Nanti kalau ulangan bekerja sama kan gimana nanti hasilnya ya? Apa nilainya dibagi berdua? Nah, kan tidak mungkin ya. Kemudian anak-anak, manfaat kerjasama yang kedua bisa meningkatkan efisiensi kerja. Nah, coba kalian bayangkan kalau kalian bekerja sendirian, membersihkan satu sekolah, kira-kira berapa hari selesainya? Nah, ya kan? Antara 3 hari, 4 hari, bahkan 1 minggu baru selesai. Tapi dengan bekerja sama anak-anak, waktu yang dibutuhkan semakin sedikit. Nah, sehingga manfaat dari kerjasama yang kedua adalah meningkatkan efisiensi kerja. Jadi waktu yang dibutuhkan sedikit, biaya yang dikeluarkan juga tidak banyak anak-anak. Nah, di sini. Kemudian yang ketiga, mengoptimalkan hasil yang diperoleh ya. Kalau kerja sendiri ini kan tidak ada yang melihat anak-anak ya. Oh, kacanya yang dibawa kurang bersih, tetapi dengan bekerja sama ada temannya yang lain yang membantu mengingatkan, ya kan? Kalau ada teman yang jatuh atau ada yang tersandung, nah, segera ditolong sehingga hasil yang dihasilkan sangat optimal anak-anak. Optimal ini maksimal, bagus gitu loh, bersih semuanya. Nah, itu ya, seperti itu. Kemudian dari manfaat kerjasama ini anak-anak, kalian yang pasti sudah paham ya, sudah paham. Nah, untuk itu di rumah jangan lupa selalu bekerja sama baik dengan orang tua maupun dengan saudara. Tidak boleh bertengkar. Harus apa tadi? Pertama, menghargai pendapat orang lain, tidak boleh ngalak karepnya dibik. Nah, itu ya. Oke, kita lanjutkan anak-anak ya. Nah, dari tanaman-tanaman tadi pasti ada yang berbuah anak-anak. Nah, buahnya itu banyak sekali ya. Buahnya banyak sekali. Kalau Pak Tani memanennya sampai berkeranjang-keranjang, ya kan ya. Kalau Pak Tani memanennya sampai berkeranjang-keranjang. Nah, bagaimana menghitungnya anak-anak? Kita menggunakan perkalian. Nah, ini seharusnya kemarin Pak Garut sampaikan di subtema 3, tapi karena HP-nya Pak Gatot pecah layarnya, jadi tidak bisa buat videonya anak-anak. Ya, jadi disampaikan sekarang sama Pak Gatot. Pada dasarnya anak-anak yang perlu kamu ketahui dan perlu kamu pahami, perkalian adalah penjumlahan berulang anak-anak. Jadi perkalian itu pada dasarnya adalah penjumlahan yang dilakukan beberapa kali. Nah, dalam hal ini contohnya Gibran membeli 4 bungkus permen. Setiap bungkus permen berisi 125 permen. Berapakah permen Gibran seluruhnya? Nah, Pak Garut ganti bolpen dulu ya. Nah, jadi ada 4 bungkus permen Gibran yang sudah kita ketahui ya. Nah, anggap saja ini 1 bungkus. Nah, ada 4 bungkus permen. Dalam 1 bungkusnya ada 125 buah permen ya. Nah, ini ada 4 bungkus. Kita buat 4 bungkus seperti ini. Nah, 4 bungkus. Bungkus pertama, bungkus kedua, bungkus ketiga, bungkus keempat. Kemudian satu bungkusnya ini berisi 125 anak, 125 permen. Nah, ini sudah kita ketahui. 4 bungkus permen, setiap bungkus 125 permen. Yang ditanyakan berapa permen Gibran seluruhnya ya. Seperti Pak Garut sampaikan tadi, perkalian adalah penjumlahan berulang. Jadi kita jumlahkan sebanyak bungkusnya ini anak-anak. Nah, 125 bungkus pertama ditambah 125 lagi. Ini bungkus kedua ditambah lagi 125 lagi. Bungkus ketiga ditambah 125. Ini bungkus keempat anak-anak ya. Berapa hasilnya? Ya kita jumlahkan. Ini Pak Gatot pakai gini aja ya.
125 ditambah 125 sama dengan 250 anak-anak. Kemudian ini sudah kita jumlahkan, tinggal yang sini. Nah, 125 dengan 125 100 apa? Masa 100 sama loh anak-anak ya, 250. Nah, kemudian kita jumlahkan hasilnya lagi sama dengan berapa? 250 ditambah 250 500 butir permen. Jadi permen Gibran seluruhnya ada 500 butir ya. Itu ya. Ini cara yang pertama. Pak, kalau ditulis dalam perkalian bagaimana? Nah, kalau ditulis dalam perkalian, ntar hapus dulu. Nah, apabila ditulis dalam perkalian jadinya gini anak-anak ya. Nah, kalau ditulis dalam perkalian, kalian lihat di sini di soal ada 4 bungkus permen. Gibran membeli 4 bungkus permen. Setiap bungkus isinya ada 125 butir permen. Berapakah permen Gibran seluruhnya? Nah, 4 bungkus permen, dalam setiap bungkus ada 125 permen. Kalian bisa mengerjakan dengan cara disusun seperti ini anak-anak. Coba dilihat. 125 dikali 4. Nah, tanda operasionalnya jangan lupa. 5 dikali 4 sama dengan, ayo jarinya pakai semua, kalau perlu jari kakinya dipakai juga. 5 dikali 4 sama dengan 20. Nah, angka 2-nya disimpan sini dulu anak-anak, jangan dibuang ya. Disimpan dulu. Kemudian 2 dikali 4 sama dengan 8. 8 ditambahkan yang disimpan 2. Maka 8 ditambah 2 sama dengan 10. Tulis lagi nolnya. Satunya taruh di sini. 2 ini jangan lupa kalau sudah ditambahkan dicoret. Nah, ini biar tidak ditambahkan lagi nanti coret ya. Tinggal satunya simpan taruh sini. Kemudian terakhir 1 dikali 4 sama dengan 4 ditambah 1 sama dengan 5. Sehingga hasilnya adalah 500 anak-anak ya. Nah, sama kan dengan yang tadi penjumlahan? Ya, kalau penjumlahan itu 125 ditambah 125 ditambah lagi 125 tambah lagi 125 sama dengan 500. 5-nya ketinggalan. Nah, gini ya. Jadi hasilnya sama. Nah, gitu anak-anak ya. Itu perkalian. Dan perlu diingat anak-anak, dalam perkalian ada sifat yang namanya pertukaran. Maksudnya seperti ini. 4 kali 125 itu hasilnya sama dengan 125 dikali 4. Nah, kalau tidak percaya silakan nanti coba dihitung. Yang ini 4 kali 125 hasilnya pasti 500, ya kan? Yang ini juga hasilnya pasti 500. Sehingga pada perkalian terdapat sifat pertukaran. 4 kali 3 sama dengan hasilnya 3 dikali 4. Nah, jelas ya? Ada yang kurang jelas? Kalau ada yang kurang jelas nanti bisa tanya baik pada waktu luring maupun pada waktu daring via chat WA Japri Pak Gatot boleh, enggak apa-apa, oke? Ya, atau mungkin mau datang ke sekolah silakan. Baik anak-anak, selanjutnya nanti kita akan bahas pembagian ya. Oke anak-anak, kita lanjutkan pada pembagian ya. Kalau tadi perkalian itu Pak Gatot sampaikan sama dengan penjumlahan
berulang. Nah, pada pembagian ini sama dengan pengurangan berulang pada dasarnya ya. Pembagian itu sama dengan pengulangan berulang. Nah, contohnya ini. Fatih memiliki 10 buah apel yang diletakkan pada 2 piring. Sama banyak ya. Jadi Fatih punya 10 buah apel mau diletakkan pada 2 piring sama banyak. Nah, berapa buah apel pada setiap piring Fatih? Nah, jadi kalau pada pembagian seperti yang Pak Garut bilang sama dengan pengurangan berulang. Contohnya gini anak-anak, lihat nih penyelesaiannya. Misalnya ini apelnya Fatih di kreseknya. Nah, ada 10 apel ya. Ada 10 apel di sini. Kemudian mau diletakkan pada 2 piring. Diletakkan pada 2 piring. Piringnya ada 2. Diambil dulu apelnya, ini ada 10 ya. Pak Garut tulis dulu 10 di sini. 10. Nah, ada 2 piring mau diletakkan. Diambil 2. Kalau diambil itu berkurang apa bertambah? Nah, berkurang. Diambil dulu 2. Taruh di sini 1, di sini 1 biar adil ya. Ah, 2 dicoret. Ambil lagi 2. Berarti berkurang lagi 2 ya. Di sini diambil 2 dicoret, taruh sini 1 apelnya, taruh sini 1 lagi apelnya. Ambil lagi 2. Diambil lagi 2, ditulis di sini 2, taruh sini apelnya 1, taruh sini 1. Nah, ambil lagi 2, diambil 2, tulis lagi di sini 1, 2, taruh sini 1, taruh sini 1. Nah, diambil lagi 2, tulis lagi sini 2, taruh sini 1, taruh sini 1, diambil lagi. Oh, sudah habis apelnya, sudah diambil semua anak-anak. Ya, apelnya sudah diambil semua. Di kreseknya ini sudah habis apelnya, pindah ke piring semua. Ternyata dalam satu piring ada 5 buah apel anak-anak. Jadi berapa buah apel setiap piring Fatih? Setiap piring ada 5. Nah, ya, sama dengan 0. Sehingga duanya ada 5. Karena duanya ada 5, maka 10 dibagi 2. Operasionalnya pembagian seperti ini ya. Dibagi 2 sama dengan 5. Duanya kan ada 5 anak. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga 10 dibagi 2 sama dengan 5. Ini pada dasarnya pembagian sama dengan pengurangan berulang. Kalau misalnya angkanya lebih besar atau apelnya lebih banyak, bagaimana caranya? Nah, sebentar. Pak Gatot hapus lagi papannya ya. Untuk angka yang lebih besar seperti ini anak-anak, contohnya ya. Fatih memiliki 130 buah apel yang akan diletakkan pada 2 keranjang sama banyak. Berapa buah apel setiap keranjang Fatih ya. Jadi pengerjaannya pakai porogapit anak-anak. Katanya Pak gurunya Pak Gadut dulu katanya porogapit. Pak Gadut masih ingat wis diporo kadek digapit. Nah, diporo itu dibagi bahasa Jawa anak-anak ya. Jadi kita tulis dulu 130. 130. Kemudian diporo lan digapit. Nah, dibagi 2. Angka 1 ini dibagi 2 kira-kira bisa enggak? Nah, karena angka yang akan dibagi lebih kecil dari pembaginya, maka kita pakai angka berikutnya, bilangan berikutnya. Kita pakai 13 anak-anak ya. 13. 13 dibagi 2. Berapakah perkalian 2 yang hasilnya mendekati atau sama dengan 13 anak-anak? Yang pasti 2 dikali 6 sama dengan 12 ya, ya kan? Angka 6-nya tulis di sini, angka 12-nya taruh di sini. Kemudian ini dikurangi.
3 dikurangi 2 sama dengan 1. 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Pak mau ditulis 0 silahkan. Tidak ditulis, tidak apa-apa. Ya, karena masih ada sisa anak-anak, kita bagi lagi. Nah, kembali lagi, angka yang akan dibagi lebih kecil, maka angka selanjutnya turun. Nah, ke sini. Sehingga jadi 10. 10 dibagi 2, berapakah perkalian 2 yang hasilnya mendekati 10 atau sama dengan 10? Berapa kira-kira? Iya, sip, betul. 2 kali 5 sama dengan 10. Sehingga 5-nya tulis di sini, 10-nya tulis di sini. Dikurangi 0. Maka hasilnya setiap keranjang adalah 65 buah apel. Ya, gitu anak-anak ya. Pak, saya enggak usah pakai ini, Pak. Saya enggak usah ditulis gini biar enggak ribet. Boleh, enggak apa-apa anak-anak. Misalnya kalian ada yang seperti ini. Mengerjakannya seperti ini, 130. Ya, kemudian dibagi 2. 13 dibagi 2 sama dengan, langsung ditulis 6. Kemudian 6 dikalikan 2, ya 6 dikalikan 2, 12. Dikurangi 13 dikurangi 2 sama dengan 1. Angka ini turun 0. 0 dibagi 10 dibagi 2, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, angka 5 dikalikan 2, kalikan lagi sama dengan 10. Nah, dikurangi lagi 0. Hasilnya pun sama anak-anak ya. Jadi pada matematika itu banyak jalan atau banyak cara anak-anak ya. Boleh kalian pakai yang mana saja boleh, silakan. Mana yang paling enak untuk kalian ya. Ketika orang tua kalian memberikan langkah seperti ini, seperti itu, tidak apa-apa. Yang penting hasil akhirnya itu sama. Jadi keranjang Fatih atau setiap keranjang Fatih berisi 65 buah apel. Sudah jelas anak-anak ya? Ya, kalau sudah jelas terima kasih. Sampai ketemu lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.